Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayudeni Cahyani, NPM 217530012, Program Studi D3 Manajemen Informatika kelas 4A. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai modul 11 pada Cisco Switching Routing and Wireless Essential, yaitu mengenai Switch Security Configuration, di mana video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke introduction. Jadi, kenapa sih saya harus mengambil modul ini? Jadi, bagian penting atau tanggung jawab sebagai profesional jaringan itu menjaga keamanan jaringan. Nah, sebagian besar waktu kita itu hanya terpikir tentang serangan keamanan yang datang dari luar jaringan itu sendiri, tetapi ancaman juga bisa datang dari dalam jaringan. Ancaman ini dapat berkisar dari karyawan yang dengan polos menambahkan saklar Ethernet ke jaringan perusahaan sehingga mereka dapat memiliki akses lebih banyak port, sehingga serangan jahat yang disebabkan oleh karyawan yang tidak puas itu dapat terjadi. Tugas kita juga untuk menjaga keamanan jaringan dan memastikan bahwa operasi bisnis itu terus berlanjut tanpa kompromi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan membahas mengenai beberapa hal di dalam modul ini. Salah satunya yaitu untuk judul modul kali ini LAN Security Concept atau ganti konfigurasi keamanan. Hmm, Kemudian untuk objektif modul atau tujuannya yaitu mengkonfigurasi keamanan saklar untuk mengurangi serangan LAN dengan beberapa judul topik dan tujuan topik. Yang pertama ada implement port security atau menerapkan keamanan pelabuhan, yaitu dengan tujuannya yaitu menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan tabel alamat MAC. Kemudian yang kedua mitigate VLAN attack, yaitu untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi di TV dan VLAN asli untuk mengurangi serangan VLAN. Selanjutnya ada mitigate DHCP attack atau menjelaskan cara mengkonfigurasi pengintaian DHCP untuk mengurangi serangan DHCP. Kemudian mengurangi serangan ARP atau mitigate ARP attack, yaitu explain how to configure ARP inspection to mitigate ARP attack. Dia menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi serangan ARP. Kemudian yang terakhir ada mitigate STP attack. Di sini kita akan menjelaskan cara mengkonfigurasi port fast dan BPDU guard untuk memitigasi serangan STP. Kemudian kita masuk ke topik 11.1 yaitu implement port security dengan topik yang utama yaitu secure unset port, unused port atau mengamankan port yang tidak digunakan. Jadi, perangkat pada lapisan 2 ini dianggap sebagai tautan terlemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Nah, serangan lapisan 2 ini adalah beberapa yang paling mudah digunakan oleh peretas, tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi lapisan 2 yang umum. Semua port switch itu harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Metode sederhana yang digunakan oleh banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada saklar. Misalnya, jika saklar katalis 2960 itu memiliki 24 port dan ada 3 koneksi fast Ethernet yang digunakan, sebaiknya menonaktifkan 21 port yang tidak digunakan. Arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan keluarkan perintah shutdown Cisco IOS. Kemudian jika suatu port harus diaktifkan kembali di lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Ini contohnya yaitu untuk mengkonfigurasi berbagai port, gunakan perintah interface rank. Jadi kalau misalnya interface-nya itu lebih dari satu, jadi kita menggunakan perintah interface rank type modul first number sampai last number. Kemudian di sini ada contoh, misalnya kita akan mematikan port untuk fast Ethernet 0/8 hingga fast Ethernet 0/24 pada switch 1. Kita akan memasukkan perintah di bawah ini.
Jadi kan flash Ethernet 0/8 sampai 0/24. Jadi kita menggunakan interface rank FA0/8 sampai 24. Kemudian kita shutdown, kemudian kita eksekusi. Lanjut kita ke mitigate MAC address table attack atau mengurangi serangan tabel alamat MAC. Jadi, metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port itu sendiri. Jadi, eh, dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada port menjadi satu, keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses tidak sah ke jaringan seperti yang ditunjukkan di gambar berikut ini. Jadi, alamat MAC ditampilkan sebagai 24 bit untuk kesederhanaan. Kemudian kita masuk ke enable port security atau mengaktifkan keamanan pada port. Jadi perintah keamanan port switch port di bawah ini ditolak di contoh ini. Ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port terang yang dikonfigurasi secara manual. Secara default, port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis atau trunking on. Oleh karena itu, dalam contoh di bawah ini, port dikonfigurasikan dengan perintah konfigurasi antarmuka atau akses mode switch port mode akses. Kemudian kita akan gunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini untuk flash Ethernet 0/1. Seperti yang dapat kita lihat di contoh berikut ini. Bagaimana keamanan port diaktifkan? Status portnya adalah secure down yang artinya tidak ada perangkat yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Mode pelanggaran shutdown dan beberapa jumlah maksimum alamat MAC-nya adalah 1. Jika perangkat terhubung ke port, status port switch akan menampilkan secure up dan switch akan otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman. Dalam contoh ini dapat kita lihat bahwa tidak ada perangkat yang tersambung. Selain keamanan port yang diaktifkan tadi, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti yang di bawah ini. Ada perintah switch port mode security, kemudian port security aging command, secure MAC address, MAC secure address, dan lain sebagainya. Lanjut ke limit and learn MAC address atau batasi dan pelajari alamat MAC. Nah, untuk pengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diperbolehkan pada port, kita akan menggunakan perintah switch port port security maximum value. Jadi kita akan memasukkan maximum value yang diinginkan. Nah, untuk defaultnya sendiri, maximum value itu 1. Jumlah maksimum alamat MAC akan dapat dikonfigurasi bergantung pada saklar dan iOS. Dalam contoh berikut, maksimumnya ada 8192. Kemudian, saklar ini dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang alamat MAC pada port aman dan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama itu ada manually configure atau konfigurasi secara manual. Jadi administrator itu secara manual mengkonfigurasi alamat MAC statis dengan menggunakan perintah switch port port security MAC address. Kemudian kita memasukkan MAC address-nya. Kemudian yang kedua, ada dynamically learned atau dipelajari secara dinamis. Jadi, saat perintah switch port port security itu dimasukkan, MAC sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port diamankan secara otomatis tetapi tidak ditambahkan konfigurasi pengaktifan. Jika saklar di-reboot, port harus mempelajari kembali alamat MAC si perangkat. Kemudian yang ketiga ada dynamically learn sticky atau dipelajari secara dinamik.
Jadi administrator itu dapat mengaktifkan saklar untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis dan menempel ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah switch port security MAC address sticky. Kemudian menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan akan mengkomit alamat MAC yang dipelajari secara dinamis ke NVRAM. Kemudian contohnya ini ya menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan port yang lengkap untuk fast Ethernet 0/1 dengan host yang terhubung ke port fast Ethernet 0/1. Administrator menentukan maksimum 2 alamat MAC secara manual, mengkonfigurasi satu alamat MAC aman, lalu mengkonfigurasi port untuk secara dinamis, mempelajari alamat MAC aman tambahan hingga maksimum 2 alamat MAC aman. Menggunakan perintah show port security interface dan perintah show port security address untuk memverifikasi konfigurasi. Ya. Kita masuk ke configure terminal, kemudian interface fast Ethernet 0/1, switch port mode access, switch port mode security, dan lain sebagainya. Kemudian output dari perintah show port security interface itu memverifikasi bahwa keamanan port diaktifkan, kemudian ada host yang terhubung ke port yaitu secure up, kemudian ada total 2 alamat MAC akan diizinkan, dan switch 1 telah mempelajari 1 alamat MAC statis dan 1 alamat MAC secara dinamis yaitu sticky. Kemudian output dari perintah show port security address itu mencantumkan 2 alamat MAC yang dipelajari. Ini 2 buah alamat MAC. Kemudian masuk ke port security aging. Security aging ini dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman statis dan dinamis pada port. Dua jenis penuaan didukung per port, yaitu absolute dan inactivity. Absolute atau mutlak ini yaitu alamat aman di port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Sedangkan inactivity atau tidak aktif itu alamat aman di port dihapus hanya jika tidak aktif untuk waktu penuaan yang ditentukan. Kemudian kita akan gunakan perintah switch port security aging untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port aman atau untuk menyetel waktu yang atau jenis penuaan atau type of aging time-nya. Nih ya, switch port for security aging, static, time, absolute, atau inactivity. Di bawah ini juga ada parameter dan keterangannya. Jadi untuk statis atau static itu aktifkan penuaan untuk alamat aman yang dikonfigurasi secara statis pada port. Kemudian ada time, yaitu menentukan waktu penuaan untuk port ini kisarannya adalah 0 hingga 14.40. Jika waktunya 0, penuaan diaktifkan untuk port ini. Kemudian ada type absolute, yaitu menetapkan waktu penuaan absolut. Semua alamat aman di port ini keluar setelah waktu dalam hitungan menit yang ditentukan dan dihapus oleh daftar alamat list. Kemudian ada type inactivity, yaitu menyetel jenis penuaan tidak aktif. Alamat aman pada port ini akan habis hanya tidak ada lalu lintas data dari alamat sumber aman selama periode waktu yang ditentukan. Oke, lanjut kita ke mode pelanggaran atau violation modes port security. Jadi jika alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari alamat aman, maka terjadi pelanggaran port. Secara default, port memasuki status error disable. Untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port, kita akan menggunakan perintah switch port security violation, protect, restrict, atau shutdown. Kemudian kita akan membaca parameternya atau mode-nya. Jadi untuk shutdown atau default itu jadi port segera beralih ke status error disable, mematikan
LED port, dan memasang pesan syslog dan menambah perhitungan pelanggaran. Kemudian untuk restrict itu port menjatuhkan paket dengan alamat sumber yang tidak dikenal sampai menghapus alamat MAC aman dan jumlah yang aman untuk turun di nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimumnya. Kemudian untuk protect ini this is the less secure of security violation mode. The port drops packet with unknown MAC source address until you remove a sufficient number or secure MAC address to drop below the maximum value or increase the maximum value. Uh, Tidak ada pesan syslog yang dikirim. No syslog message is sent. Kemudian port in error disable state atau port dalam status error disable. Uh, Pada gambar di contoh ini dapat kita lihat di sini, pelanggaran keamanan port itu diubah kembali ke pengaturan shutdown default. Kemudian host dengan alamat MAC 4A A41F7272676A itu terputus dan host baru dicocokkan ke flash Ethernet 0/1. Sini ya. Jadi alamat MAC-nya itu terputus dan disambungkan ke port flash Ethernet 0/1. Kemudian dalam contoh berikutnya, perintah show interface ini mengidentifikasi status port sebagai error disable. Keluaran dari perintah show port security interface sekarang menunjukkan status port sebagai secure shutdown, bukan secure up. Perhitungan pelanggaran keamanan bertambah 1. Kemudian pada contoh berikutnya ini, host pertama dihubungkan kembali ke flash Ethernet 0/1 untuk mengaktifkan kembali port. Kemudian pertama-tama gunakan perintah shutdown, lalu gunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan port seperti yang ditunjukkan. Jadi ini kita masuk ke interface flash Ethernet 0/1, kemudian kita shutdown, lalu kita masukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan port. Kemudian verify port security atau memverifikasi keamanan port. Setelah kita mengkonfigurasi keamanan port pada saklar, kita akan memeriksa setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar dan diperiksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Kemudian untuk menampilkan pengaturan keamanan port pada saklar, kita akan menggunakan perintah show port security seperti yang contoh ini, show port security. Untuk keamanan port untuk interface tertentu, itu kita akan menggunakan perintah show port security interface dan memasukkan interface-nya. Contoh ini ada show port security interface flash Ethernet 0/1. Kemudian verify learn MAC address atau verifikasi alamat MAC yang dipelajari, kita akan menggunakan perintah show run dan memasukkan interface-nya. Di sini kita ada contoh show run interface flash Ethernet 0/1. Lalu Anda verify secure MAC address atau verifikasi alamat MAC aman. Kita menggunakan perintah show port security address. Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya yaitu mitigate VLAN attack atau mengurangi serangan VLAN. Dengan tema yang pertama yaitu mitigate VLAN attack. Jadi untuk review atau ulasan singkatnya, serangan hopping attack itu dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, spoofing DTP message atau memalsukan pesan DTP dari host yang menyerang menyebabkan saklar memasuki mode trunking. Dari sini, penyerang ini dapat mengirimkan lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target dan saklar kemudian mengirimkan paket ke tujuan.
Kemudian yang kedua, itu memperkenalkan saklar jahat dan mengaktifkan trunking. Jadi penyerang ini kemudian dapat mengakses semua VLAN pada saklar korban dari saklar nakal. Kemudian yang ketiga, ada tipe lain dari serangan VLAN hopping, yaitu serangan double tagging atau double encapsulate. Jadi serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar saklar yang beroperasi. Kemudian ada step to mitigate VLAN hopping attack. Jadi di sini dijelaskan mengenai langkah-langkah untuk mengurangi serangan VLAN hopping. Yang pertama, itu kita dapat menonaktifkan negosiasi DTP atau auto trunking pada port non-trunk dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka yaitu switch port mode akses. Kemudian langkah yang kedua yaitu menonaktifkan port yang tidak digunakan dan diletakkan di VLAN yang tidak digunakan. Kemudian langkah ketiga, kita dapat secara manual mengaktifkan link trunk pada port trunking dengan menggunakan perintah trunk mode switch port. Kemudian yang keempat, menonaktifkan negosiasi DTP atau auto trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port negotiate. Lalu langkah yang selanjutnya yang kita dapat menyetel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN, kemudian memasukkan VLAN number-nya. Jadi, ada beberapa asumsi di sini. Ada 3 asumsi, yaitu port flash Ethernet 0/1 hingga flash Ethernet 0/16 ini adalah port akses aktif. Kemudian flash Ethernet 0/17 hingga 0/20 saat ini tidak digunakan. Kemudian flash Ethernet 0/21 hingga 0/24 ini adalah port trunk. Jadi VLAN hooping ini dapat dikurangi dengan mengimplementasikan konfigurasi sebagai berikut. Untuk flash Ethernet 0/1 sampai 16 karena dia port akses dan karenanya itu trunking dinonaktifkan dengan membuatnya mengakses port secara eksplisit. Jadi kita dapat memasukkan perintah switch port mode akses untuk flash Ethernet 0/1 sampai 16. Kemudian interface rank flash Ethernet 0/17 sampai 20 adalah port yang tidak digunakan dan dinonaktifkan serta ditetapkan ke VLAN yang tidak digunakan. Jadi, karena dia tidak digunakan, jadi dia dinonaktifkan. Di sini kita menggunakan perintah switch port mode akses, kemudian kita masukkan ke VLAN yang tidak digunakan. Di sini ada VLAN 1000 switch port akses VLAN 1000 dan dinonaktifkan dengan perintah shutdown. Kemudian untuk flash Ethernet 0/21 sampai 0/24 adalah trunking mode dan diaktifkan secara manual sebagai batang dengan DTP dinonaktifkan. Jadi VLAN asli juga diubah menjadi VLAN 1 atau default menjadi VLAN 999 yang tidak terpakai. Jadi dia switch port mode trunk, kemudian kita switch port negotiate dan memasukkan ke native VLAN yaitu VLAN 999. Oke, kita lanjut ke mitigate DHCP attack atau mengurangi serangan DHCP. Jadi tujuan dari serangan starvation of DHCP ini adalah untuk membuat denial of service atau DOS untuk menghubungkan klien. Nah, serangan dari starvation DHCP ini membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Nah, kita harus mengingat bahwa serangan kelaparan DHCP ini dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobbler menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Tapi, untuk mengurangi serangan spoofing DHCP itu memerlukan perlindungan yang lebih. Gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC antarmuka yang sebenarnya sebagai alamat
Ethernet sumber, tetapi tetapkan alamat Ethernet yang berbeda dalam muatan DHCP. Ini akan membuat keamanan port tidak efektif karena alamat MAC sumber akan sah. Kita masuk ke DHCP snooping atau pengintaian terhadap DHCP. Jadi pengintaian DHCP ini tidak tergantung pada alamat MAC sumber. Nah, sebaliknya, pengintaian DHCP ini menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Ini kemudian memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP dari sumber yang tidak terpercaya. Nah, perangkat di bawah ini yang ada pada gambar itu di bawah kendali administratif. Nah, pada saklar, perute dan server adalah sumber terpercaya. Kemudian perangkat apapun di luar firewall dan di luar jaringan Anda adalah sumber yang tidak terpercaya. Selain itu, semua port akses umumnya diperlakukan sebagai sumber yang tidak dipercaya. Kemudian angka tersebut menunjukkan contoh port terpercaya dan tidak terpercaya. Nih. Nah, ini dapat kita lihat yang ungu ini trusted port dan yang merah itu untrusted port. Jadi yang merah ini eh, dia port yang tidak terpercaya. Nah, kita dapat memperhatikan bahwa server DHCP nakal ini akan berada di port yang tidak terpercaya. Setelah mengaktifkan pengintaian DHCP, semua antarmuka diperlakukan sebagai tidak terpercaya secara default. Antarmuka terpercaya biasanya berupa tautan batang dan port yang terhubung langsung ke server DHCP yang sah. Kemudian antarmuka ini harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai terpercaya. Kemudian ada step to implement DHCP snooping atau langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP snooping ini. Step pertama kita dapat mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah konfigurasi global yaitu IP DHCP snooping. Kemudian yang kedua pada port terpercaya kita akan menggunakan perintah IP DHCP snooping trace eh, interface configuration. Kemudian langkah 3 atau step yang ketiga, kita akan membatasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka yaitu IP DHCP snooping limit rate. Kemudian step keempat atau last step itu kita akan mengaktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan rentan VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP pengintaian VLAN. Nah, ini ada contoh untuk konfigurasi snooping DHCP-nya. Jadi, topologi yang ini yang ada pada gambar ini itu merupakan contoh pengintaian DHCP dan ditunjukkan kemudian kita diminta untuk memperhatikan flash Ethernet 0/5 adalah port yang tidak terpercaya karena terhubung ke PC. Kemudian flash Ethernet 0/1 adalah port terpercaya karena dia terhubung ke server DHCP. Kemudian kita akan menggunakan perintah berikut ini untuk mengkonfigurasi pengintaian DHCP di switch 1. Kemudian kita akan memperhatikan bagaimana pengintaian DHCP pertama kali diaktifkan, kemudian antara muka hulu ke server DHCP terpercaya secara eksplisit. Kemudian selanjutnya rentang port flash Ethernet dari F0/5 hingga F0/24 tidak dipercaya secara default, sehingga batas kecepatan diatur ke 6 paket per detik. Akhirnya, pengintaian DHCP ini diaktifkan pada VLAN 5, VLAN 10, VLAN 50, VLAN 51, dan VLAN 52. Kita gunakan perintah show IP DHCP snooping, kemudian privilege exec untuk memverifikasi DHCP snooping dengan show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien yang telah menerima informasi DHCP seperti yang ditunjukkan pada contoh yang ada di bawah sini. Kemudian kita lanjut ke mitigate ARP attack. Yang pertama itu ada dynamic ARP inspection atau inspeksi ARP dinamis.
Jadi dalam serangan ARP tipikal, pelaku ancaman ini dapat mengirimkan permintaan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP gateway default. Kemudian untuk mencegah spoofing ARP dan keracunan ARP yang dihasilkan, sebuah saklar ini harus memastikan bahwa hanya permintaan dan batasan ARP yang valid yang diteruskan. Inspeksi ARP dinamis atau DAI ini mempertukan pengintaian DHCP dan membantu mencegah serangan ARP dengan yang pertama itu tidak menyampaikan permintaan ARP yang tidak valid atau serampangan ke port lain di VLAN yang sama. Yang kedua, mencegah semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak dipercaya. Ketiga, memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikatan IP ke MAC yang valid. Kemudian yang keempat, menjatuhkan dan mencatat permintaan ARP yang berasal dari sumber yang tidak valid untuk mencegah keracunan ARP. Dan yang terakhir yaitu eh, disabling error atau menonaktifkan error antarmuka jika jumlah paket ARP DAI yang dikonfigurasi itu terlampaui. Kemudian ada DAI Implementation Guidelines atau pedoman pelaksanaan DAI. Jadi untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan poisoning ARP, kita akan mengikuti panduan penerapan DAI. Yang pertama yaitu mengaktifkan pengintaian DHCP secara global. Yang kedua, mengaktifkan pengintaian DHCP pada VLAN yang dipilih. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan DAI dan VLAN yang dipilih. Dan yang terakhir, mengkonfigurasi antarmuka terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi ARP. Langsung saja kita lihat contoh konfigurasinya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut ini, pengiriman DHCP itu diaktifkan karena DAI memerlukan tabel pengikatan pengintaian DHCP untuk beroperasi. Kemudian selanjutnya, pengintaian DHCP dan inspeksi ARP ini diaktifkan ke PC di VLAN 10. Kemudian port uplink ke router dipercaya dan karakternya dikonfigurasi sebagai terpercaya untuk pengintaian DHCP dan pemeriksaan ARP. Kemudian DAI juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan atau sumber. Untuk destination MAC ini memeriksa alamat MAC tujuan di header Ethernet terhadap alamat MAC target di badan ARP. Kemudian untuk source MAC itu memeriksa alamat MAC sumber di header Ethernet terhadap alamat MAC pengirim di badan ARP. Kemudian untuk IP address ini memeriksa badan ARP untuk alamat IP yang tidak valid dan tidak diharapkan, termasuk alamat 0.0.0.0, 255.255.255.255 dan semua alamat multicast IP. Kemudian kita masuk ke mitigate STP attack atau mengurangi serangan terhadap STP. Kemudian masuk ke bahasan pertama yaitu Portfast and PPDU Guard. Jadi penyerang jaringan ini dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan spoofing not root bridge dan mengubah topologi jaringan. Untuk memitigasi serangan manipulasi spanning tree protocol, kita akan menggunakan penjagaan portfast dan bridge protocol data unit atau BPDU. Yang pertama portfast. Jadi portfast ini segera menghadirkan antarmuka yang dikonfigurasi sebagai port akses ke status penerusan dari status pemblokiran, melewati status mendengarkan dan belajar, kemudian berlaku untuk semua port penggunaan akhir. Nah, portfast ini hanya boleh dikonfigurasi pada port yang terpasang ke perangkat akhir. Kemudian ada BPDU guard. Jadi BPDU guard ini segera kesalahan menonaktifkan port yang menerima BPDU. Seperti port fast menjaga BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada antarmuka yang terpasang ke perangkat akhir. Kemudian kita akan masuk ke configure port fast. Nah, port fast ini membypass status mendengar membypass status listening and learning
untuk meminimalkan waktu port akses harus menunggu STP untuk berkumpul. Jadi jika port flash diaktifkan pada port yang terhubung ke switch lain, ada risiko eh, looping spanning tree. Kemudian port flash ini dapat diaktifkan pada antarmuka dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka yaitu spanning tree port flash, sehingga alternatif port flash dapat dikonfigurasi secara global untuk semua port akses dengan menggunakan perintah spanning tree port flash default global configuration. Kemudian untuk memverifikasi apakah port flash ini diaktifkan secara global, kita dapat menggunakan perintah show running config atau show spanning tree summary. Untuk memverifikasi apakah Forfast ini mengaktifkan antarmuka, gunakan perintah show running config interface, kemudian masukkan type atau numbernya. Kemudian seperti yang ditunjukkan pada contoh, perintah show spanning tree interface type atau number detail juga dapat digunakan untuk verifikasi. Kemudian yang terakhir ada configure BPDU guard. Jadi, meskipun Portflash sudah diaktifkan, antarmuka akan tetap mendengarkan BPDU. Jadi, BPDU yang tidak terduga mungkin tidak disengaja atau bagian dari upaya tidak sah untuk menambahkan saklar ke jaringan. Jika ada BPDU yang diterima pada port yang mendukung BPDU guard, port tersebut akan dimasukkan ke status error disable. Ini berarti port dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui error disable recovery ke BPDU guard global command. Kemudian BPDU guard ini dapat diaktifkan pada port dengan menggunakan spanning tree BPDU guard enable. Kemudian perintah konfigurasi antarmuka alternatifnya ini menggunakan perintah konfigurasi global yaitu spanning tree port face BPDU guard default untuk mengaktifkan BPDU card secara global di semua port yang mendukung port flash. Jadi untuk menampilkan informasi tentang status spanning tree, kita gunakan perintah show spanning tree summary dalam contoh berikut ini. Port flash default dan BPDU card keduanya diaktifkan sebagai status default untuk port yang dikonfigurasi sebagai mode akses. Kemudian selanjutnya tinggal checker. Kemudian ada modul practice and quiz. Yang ini bisa kita kerjakan sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai modul 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.